Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Ya, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online Smiling Kid. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa dengan kata. Mari adik-adik kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Hingga saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Laskar Kristus. Siap, yes. Oke, kita nyanyikan pujian Kudaki-daki. Besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di mana Kau ada, di kiri Kau ada, di atasnya, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atasnya, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Oke, kita mau lanjut lagu berikutnya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya. Kita Masih semangat adik-adik? Semangat! Semangat. Kalau masih semangat, kita mau pujikan lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Sudah saatnya adik-adik untuk dipersilakan duduk. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita pujikan Samuel kecil. Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran, Yang taat dengar-dengaran. yang taat dengar kebenaran, Yang taat dengar-dengaran. yang taat dengar kebenaran. Doa firman Tuhan, kakak serahkan kepada Kak Angel. Mari adik-adik kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami agar dapat beribadah. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat dengar-dengaran. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Nya agar dapat menyampaikan sabda dan pesan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Luar biasa dong ya, pasti hebat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kalian pasti bingung ya, lihat kakak di sini. Ini kakak siapa ya? Oke, kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak adalah Kak Debbie. Dan hari ini Kak Debbie akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Oke, bagus sekali. Kalau masih semangat, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema
kemenangan. Adik-adik di rumah tahu nggak sih, kalau kemenangan itu diperoleh dengan perjuangan yang sangat berat. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Yosua. Adik-adik di rumah tahu Yosua itu siapa? Siapa? Ya, betul sekali. Yosua itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Dan Yosua juga yang membawa bangsa Israel serta merebut tanah Kanaan. Kita buka kisahnya di kitab Yosua pasal 10 ayat 7 sampai 14. Sudah ketemu semua adik-adik? Yang sudah ketemu, sama-sama katakan ya, yes gitu. Nah, adik-adik yang sudah ketemu, disimak Alkitabnya dan dengarkan Kak Debbie akan membacakan Yosua pasal 10 ayat 7 sampai 14. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata, di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Yosua ini kita bisa belajar dua hal. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Yang pertama ada di ayat 8. Kak Debbie ulangi ya, ayat 8 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi adik-adik,
bagaimanakah cara kita memperoleh kemenangan? Yaitu yang pertama adalah jangan takut. Ya, Yosua itu adalah orang yang gagah berani. Ya, jadi adik-adik di rumah jadilah pemberani. Ya, jangan takut terhadap tantangan apapun di depan kalian. Loh Kak, kenapa kita nggak boleh takut? Nah, kenapa kita nggak boleh takut? Yuk sama-sama kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Kenapa sih kita nggak boleh takut? Oke, akan Kak Debbie bacakan ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kenapa kita nggak boleh takut adik-adik di rumah? Karena roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus itu memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kekuatan, jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi orang yang takut. Ya, kita harus bisa mencontoh Yosua. Ya, tadi Kak Debbie bilang bahwa Yosua itu adalah orang yang gagah berani. Siapa di sini yang mau seperti Yosua? Boleh angkat tangannya? Nah, pasti semuanya ingin seperti Yosua, ingin menjadi orang yang pemberani. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak pemberani dan janganlah takut terhadap setiap tantangan yang ada di depan kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Kita masih belajar dari kisahnya Yosua. Kita baca di ayat 14. Yosua pasal 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan setiap permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi poin yang kedua, bagaimanakah kita bisa memperoleh kemenangan? Yaitu kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, kalau kalian tahu seorang Yosua, ya, kehidupan doa Yosua itu sangat akrab dengan Tuhan. Kita, ya, anak-anak Tuhan harusnya juga demikian. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah Kak, kenapa sih kita harus berdoa sama Tuhan? Kenapa Kak? Nah, jawabannya kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Coba kita buka di dalam Matius 6 ayat 8 sampai 9. Oke, akan Kak Debbie bacakan ya. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah. Cukup sampai di situ. Ya. Jadi di dalam Matius 6 ya, ayat 8 sampai 9a ini, ya. Kenapa sih kita harus berdoa sama Tuhan? Karena ini adalah perintah
Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memerintahkan kita di dalam Matius 6 ayat 8 sampai 9 bahwa kita harus berdoa. Lalu kita lihat lagi ya di Markus 1 ayat 35. Kenapa sih kita harus berdoa? Selain ini adalah perintah Tuhan, yang kedua adalah coba kita baca di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi di Markus 1 ayat 35 ini, kenapa sih kita harus berdoa? Karena ini adalah teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan untuk kita. Maka dari itu, kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah meneladani berdoa, jadi kita pun juga harus berdoa. Nah, adik-adik tahu doa itu adalah tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, artinya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan untuk kita. Jadi hari ini firman Tuhannya, bagaimanakah kita memperoleh kemenangan? Yang pertama tadi apa adik-adik? Betul sekali, jangan takut. Ya, jangan takut. Jadilah anak-anak yang pemberani. Lalu yang kedua, gimana tadi caranya supaya kita memperoleh kemenangan? Iya, betul sekali. Berdoa kepada Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah melakukan dua hal ini, maka percayalah hidup kita akan dipenuhi kemenangan oleh siapa? Tuhan Yesus. Oke, sebagai ilustrasi terakhir ya, Kak Debbie punya ilustrasi nih ya, hidup yang dipenuhi kemenangan ya dengan hidup yang tidak dipenuhi kemenangan. Nah, adik-adik, kalian lihat ya, ini adalah ilustrasi ya kehidupan kita ketika kita tidak dipenuhi dengan kemenangan. Lihat ya, adik-adik, mukanya itu muram, ya kan? Kehidupan kita tidak berwarna. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan kemenangan, maka yang terjadi adalah hidup kita akan menjadi lebih berwarna. Kita bukan menjadi orang yang suka cemberut lagi, ya, tapi kita menjadi orang yang suka tersenyum dan kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Nah, itu dia firman Tuhan kita hari ini, ya. Jadi adik-adik, teruslah menjadi anak-anak yang pemberani, ya, berani menghadapi segala tantangan yang ada di depan kalian dan senantiasalah berdoa. Maka kehidupan kita akan selalu dipenuhi kemenangan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini untuk kelas tengah dan kelas besar ada ayat hafalannya. Di mana ayat hafalannya?
Yuk coba sama-sama kita buka di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini ayat hafalan untuk kelas tengah dan kelas besar. 1 Korintus 5 ayat 57. Nah, untuk adik-adik di kelas kecil akan ada aktivitas ya. Oke adik-adik, yuk kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami, setiap firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak takut, bahkan anak-anak yang senantiasa berdoa kepadamu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi dengan kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa aktivitas dan ayat hafalannya dikerjakan dan dihafalin dan dikirim di grupnya masing-masing. Ada pengumuman tambahan berikut ini. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita pujikan kemenangan terjadi di sini. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah smiling kami hari ini. Kami percaya Tuhan
kami sangat-sangat diberkati oleh pujian dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa Tuhan, kami rindu berdoa untuk Smiling Kid. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun setiap apapun yang dikerjakan dan dilakukan. Dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan anak-anak-Mu ini ada di dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memegang kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.